السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matillah wa bi'aunillah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang tercurah kepada kita, karena dengan anugerahnya itu kita bisa melaksanakan segala perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaatan, dan terkhusus adalah perkara-perkara terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya itu kemanfaatannya adalah untuk para hamba itu sendiri. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, marilah senantiasa pula kita mengoreksi dan mengevaluasi ketakwaan kita kepada Allah. Kita memelihara, menjaga dan meningkatkannya, agar supaya dengan ketakwaan itu kita bisa menjadi orang-orang yang terangkat derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa itulah akan terbedakan di antara manusia yang satu dengan yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua memahami bahwa dalam diri kita dan dalam diri semua manusia itu memiliki yang namanya rasa cinta. Dan rasa cinta itu merupakan anugerah, satu di antara dari anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan dengan rasa cinta itu akan menjadikan terwujud adanya perjuangan, adanya kasih sayang, dan adanya pengorbanan di tengah-tengah kehidupan manusia. Hanya saja rasa cinta itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, dipengaruhi dengan latar belakang ilmu yang dimiliki oleh masing-masingnya. Orang yang mereka memiliki ilmu, maka rasa cinta akan terkelola dengan ilmu dan terbimbing untuk menjadikan ada nilai tambahan dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah dengan al-mahabbah. Di sebagian banyak manusia dengan tanpa latar belakang ilmu syar'i yang dimiliki, maka rasa cinta justru akan menjadi musibah dan bencana yang akan menyebabkan orang yang memilikinya terjerumus ke dalam kehinaan dan kebinasaan, wal'iyadu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk yang menunjukkan bahwa cinta itu mendatangkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tipikal orang-orang beriman, bahwa orang-orang beriman itu memiliki kecintaan yang lebih kuat. Walladzina amanu asyaddu, dan di antara orang-orang yang beriman itu mereka memiliki rasa cinta kepada Allah, asyaddu hubban lillah, memiliki rasa cinta yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karakter kecintaan orang beriman itu adalah sisi prioritasnya di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjadi prioritas utama, tidak terkalahkan dan tidak disetarakan di dalam mencintai terhadap yang selain Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis inatan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa yakraha ayyu'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqdafa fin nar." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada 3 perkara yang siapa orang memiliki 3 perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan bisa merasakan rasa manisnya keimanan, yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai dibanding selain keduanya, dan dia tidak mencintai seseorang kecuali
karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak ingin dan dia tidak suka untuk terjatuh kembali ke dalam kekufuran yang pernah dia lalui setelah Allah selamatkan dia darinya. Sebagaimana dia tidak suka, dia tidak ingin untuk dilemparkan ke dalam api. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara bentuk keistimewaan orang yang bisa mengelola rasa cintanya, yaitu porsi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya menjadi yang paling besar. Kemudian ketika dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai melainkan cintanya itu berada di atas ukuran kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika orang tersebut berada sejalan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mencintainya. Tapi ketika orang itu menyelisihi prinsip kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka kecintaannya pun akan hilang darinya. Bukan kecintaan yang buta, bukan kecintaan yang mengalahkan segalanya, bahkan kecintaan yang kemudian menabrak ancaman datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian bentuk di antara cinta yang mendatangkan jalan bagi pelakunya atau pemiliknya mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, dan kemudian menghantarkan dirinya masuk dalam jannah, yaitu cinta yang kemudian membawa untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentaati apa yang dibawa oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, sebagaimana apa yang dinyatakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad Rasul, jika memang kalian cinta kepada Allah, ini dinyatakan kepada mereka orang-orang dari kalangan umat yang mengaku memiliki rasa cinta kepada Allah, maka dituntut pembuktian atas pengakuannya tersebut. Katakan, jika memang kalian merasa atau mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, bukan hanya pengakuan cinta kalian akan diakui oleh Allah, tapi akan dibalas kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cinta bukan sekedar pengakuan, tapi cinta menuntut untuk ada pembuktian. Ketika seorang mengaku cinta kepada Allah, dia akan membuahkan hasil cintanya untuk kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala dia mewujudkan itu dengan mentaati seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk cinta yang akan membawa orang yang memilikinya, dia akan berada di dalam surga, yaitu cinta kepada orang-orang yang berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada orang-orang yang mereka berada dalam keridhaan Allah, orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang cinta kepada Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan balasan untuk kemudian bisa berkumpul bersama mereka. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Maka
Ketika orang ini mencintai pelaku-pelaku perkufuran, pelaku-pelaku kebid'ahan, pelaku-pelaku kemaksiatan, naudzubillah, kelak dibangkitkan berkumpul bersama mereka. Sebaliknya, ketika seorang berupaya untuk mencintai orang-orang yang berada dalam keridhaan Allah, mencintai para nabi, mencintai orang-orang saleh, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, maka kelak akan dibangkitkan berkumpul bersama mereka. Salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika satu waktu teringat akan kedudukan para sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, dan juga para sahabat yang lainnya, beliau merasa bahwa keutamanya tidak selevel dengan mereka. Ini sekelas seorang sahabat Anas bin Malik yang berpuluh tahun mengabdi langsung bersama Rasulullah SAW, namun merasa untuk mengandalkan amal ketaatannya tidak sebanding dengan para sahabat yang mulia yang lainnya. Namun beliau bergembira ketika dalam hatinya ada kecintaan kepada orang-orang mulia tersebut, karena itu menjadi harapan kuat untuk kemudian bisa berkumpul dengan mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang menumbuhkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya alaihissalam, dan mencintai orang-orang soleh, dan cinta kita berbalas kecintaan Allah kepada kita, dan sekaligus menjadi harapan kuat kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh yang kita cintai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.